salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, apa semua hadir? Hadir. Ya, kita Ibu periksa dulu ada kitab, siapa kitab? Ada Ibu. Buku. Ada Ibu. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan kegiatan kita di hari ini. Pendidikan agama Kristen dari Filipi kelas 10. Sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita berdoa. Untuk itu Ibu minta satu siswa untuk pimpin kita dalam pujian dan doa. Oke, silakan. Mari teman-teman sebelum kita belajar, mari kita mengkaji pujian. Saya menggunakan semua untuk berdiri. Kita nyanyi lagu kasih kasih. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pembasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi pimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biar ini kita akan ingat untuk mau hadir Tuhan, walaupun kecelakaan. Semoga Tuhan kemuliaan. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Materi kita nilai-nilai Kristiani di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Untuk capaian pembelajaran memahami nilai-nilai iman Kristen dalam keluarga. Dalam pembelajaran ini ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan pentingnya menimbulkan kesan pertama yang positif bagi orang lain. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara kesan pertama dan nilai. Tujuan yang ketiga adalah menjelaskan 9 buah roh sebagai dasar nilai-nilai Kristen. Yang keempat, menghayati pentingnya nilai-nilai Kristen yang mendasari perilaku pengikut Kristus. Yang kelima, mengidentifikasi perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Dan yang terakhir, 6, mempraktikkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kita dapati dalam pembelajaran di hari ini. Junjung tinggi yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Itu artinya bahwa nilai itu sangat penting, sehingga menurut Ikatan Makuta
bahwa nilai itu harus dijunjung tinggi dan nilai itu harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, apa itu nilai Kristiani? Oke, coba kita sebutkan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan kekuasaan diri. Oke, waktu diskusi selesai. Kita akan masuk presentasi diskusi kelompok. Untuk itu, kelompok yang pertama diminta untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dari diskusi kelompok. Silakan. Kelompok pertama, silakan. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang yang nomor 1 tentang menjelaskan pentingnya menimbulkan kesan pertama yang positif bagi orang lain. Yang nomor 1 kita menjawab bahwa menurut kami kesan pertama itu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi orang lain untuk memandang sesuatu. Lebih baik kita memperlihatkan siapa diri kita sendiri sejak bertemu dengan orang lain, karena jika kita menjadi orang lain maka akan menjadi masalah bagi diri kita sendiri. Mungkin saja orang tersebut akan menjauh dari kita. Itu jawaban nomor 1. Dan jawabannya nomor 2, jelaskan hubungan antara kesan pertama dan nilai. Jawabannya menurut saya sangat berhubungan karena dari kesan pertama orang lain sudah menilai siapa kita sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 2, silakan. Oke, selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama, jelaskan 9 buah roh yang menjadi dasar nilai-nilai Kristiani. Jadi di sini kami menjawab 9 buah roh yang menjadi dasar nilai Kristiani adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang menjadi dasar nilai dari nilai-nilai Kristiani. Nah, yang kedua, mengapa nilai-nilai Kristiani itu sangat penting dan menjadi dasar bagi perilaku seorang Kristen. Nah, di sini kami menjawab nilai Kristiani itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama dengan mencerminkan 9 sifat dari roh tersebut.
Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, 3 contoh berlaku remaja yang tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani adalah: 1. Iri hati. Iri hati itu seperti kita membenci orang yang mempunyai kekayaan atau mempunyai sesuatu yang berharga begitu. Yang kedua, kemabukan. Kemabukan adalah seperti orang mabuk, kita jangan gabung. Ketiga, pesta pora. Nomor 2, dengan memperkaitkan hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Setiap jawaban yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari kelompok, jawaban itu semuanya tidak ada yang salah. Ya, jawaban itu masuk benar, dan mari kita akan menyimpulkan secara bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, nilai. Nilai adalah suatu panduan, patokan, pedoman bagi kita untuk bagaimana kita mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, nilai itu sangat penting ya. Nilai itu harus kita miliki. Tadi Eka dan Pak Putra bilang menjunjung tinggi nilai. Berarti nilai itu sangat berharga ya. Nah, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif kehidupan berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Itu nilai Kristiani. Jadi berdasar dan bersumber pada Alkitab dan meneladani sikap Yesus Kristus. Yang kedua, dasar dari nilai Kristiani yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 adalah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dari 9 nilai itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 bagian besar, yaitu yang pertama, karakter yang berhubungan dengan Allah. Ada 3, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kelompok yang kedua adalah karakter yang berhubungan dengan sesama, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Sementara kelompok yang ketiga atau yang terakhir adalah karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sebagai remaja Kristen, kita diharapkan memiliki 9 sifat dari buah roh. Karena itu merupakan ciri khas atau karakter atau identitas kita sebagai orang Kristen dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan meneladani sikap Tuhan Yesus. Kasih merangkum sifat buah roh yang lainnya. Kita bisa lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ibu minta seorang bisa baca ayat 4, 1 Korintus pasal 13 ayat 4.
Firman Tuhan 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Lanjut yang ke-6, 7 dan 8. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi kesalahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku Dengan demikian, hukum kasih menjadi fondasi hidup bagi kekristenan kita. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Menjelaskan tentang hukum kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oke, baik anak-anak, ada tugas. Tugas ini akan dikerjakan dalam buku tugas. Anak-anak akan buka dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Mencari dan menemukan makna yang terkandung dalam bacaan. Lalu tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Silakan dicatat tugasnya. Sudah? Sudah dicatat? Oke. Baik anak-anak, kita punya pertemuan hari ini selesai. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa. Untuk itu Ibu minta satu siswa untuk bawakan kita dalam doa. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan satu lagu. Sebelum itu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyi Kasih Itu Memaafkan. 1, 2, 3. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah marah, kasihkan kesalahan orang, kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Ibu guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Sekarang kami telah selesai dengan pembelajaran agama Kristen. Semoga apa yang kami pelajari bisa dapat kami cerna dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia, amin. Oke, terima kasih.